kita masuk kepada fillet. Fillet digunakan di sini itu adalah untuk membuat sudut busur antara dua objek. Objeknya ini salah satunya harus menggunakan garis. Jadi harus ada garisnya. Kemudian objek yang satunya lagi, yang penting dia itu nanti ada istilahnya apanya ya. Jadi yang di fillet itu yang dilengkungkan atau dilengkung-cekungkan begini juga bisa, tetapi harus ada sandarannya yang mana. Jadi harus ada sandarannya. Jadi dia istilahnya ada X-nya, ada Y-nya. Yang Y-nya itu boleh objek selain dari garis. Tetapi salah satunya harus dia garis. Kalau nggak dia nggak bisa. Nah, untuk langkah-langkah fillet itu yang pertama adalah kita ketik F. Kemudian yang kedua kita ketik R. Jadi kita pilih radius, nanti pilihannya dia banyak. Yang lainnya silakan dicoba. Kita pilih yang R yang akan kita pakai, kemudian ketik radiusnya berapa, kemudian klik garis pertama dan objek yang kedua. Dan untuk radius, dia ukurannya harus jauh lebih kecil dari garis yang ada. Jadi kalau misalnya panjang garis kita 20, itu nanti Anda memfilletnya harus kurang dari 20. Kalau enggak, dia enggak bisa. Kemudian ada lagi namanya chamfer. Chamfer digunakan di sini adalah untuk membuat sudut antara dua objek dengan bentuk yang terpancung. Langkahnya di sini adalah kita ketik C, kemudian kita ketik D, distance, kemudian kita ketik besar angka 1, chamfernya berapa, ini adalah yang untuk sumbu X-nya yang kita potong, kemudian kita ketik angka chamfer 2-nya, itu adalah untuk sumbu Y yang kita potong, kemudian kita klik objek 1 dan objek 2-nya. Saya langsung saja masuk yang ketiga, sekaligus hatch. Hatch di sini digunakan adalah untuk membuat arsiran. Langkahnya di sini adalah kita ketik H, kemudian pilih select object untuk memilih objek yang tidak di polyline. Kemudian pilih fix point untuk objek yang di polyline. Yang tidak polyline ini maksudnya di sini adalah misalnya kalau dia objeknya terbuka. Jadi kita punya sebuah garis, hanya 3 buah garis berbentuk 1, 2, 3 begini ya. Jadi yang sininya itu kosong. Jadi yang kosong itu namanya adalah tidak polyline. Kalau polyline itu dia tertutup antara sisi-sisinya. Boleh berupa lingkaran, boleh berupa segi-segi berapa, yang penting dia tertutup. Jadi kalau seandainya tidak tertutup, Anda hanya mengklik nanti adalah di select objeknya. Jadi di batas-batas luar objeknya. Tetapi yang akan kita cobakan di sini karena berhubungan dengan tugas dan waktu kita terbatas, yang untuk select object silakan Anda buka di learning, yang untuk fix point akan kita cobakan di sini. Kemudian setelah Anda klik fix point-nya, kemudian baru kita klik SWOT atau jenis tipe asirannya. Tipe asiran di sana banyak, bahkan Anda bisa mewarnai juga sekaligus. Jadi tergantung dari pilihan yang kita butuhkan. Kemudian klik OK, kemudian tentukan sudutnya. Kalau sudutnya 0, artinya dia arsirannya adalah bentuknya sama persis dengan yang ada di menu AutoCAD-nya. Kalau seandainya Anda ubah sudutnya, ya tergantung. Kalau seandainya dia kemiringannya 45 ditambah lagi 45, maka nanti dia akan menjadi 90 kemiringannya tegak lurus. Kemudian klik preview dulu untuk memastikan bahwasanya arsiran Anda ini itu sudah sesuai atau belum. Kemudian klik OK untuk arsirannya yang tepat. Untuk arsiran itu juga perlu Anda perhatikan di dalam gambar Anda, itu arsirannya yang selain dari warna ya, itu harus diperhatikan jangan arsirannya hanya 5 buah saja dalam satu bidang. Kalau itu membuat garis atau membuat bentuk objek namanya. Jadi kalau kita arsiran itu ya betul-betul diarsir. Misalnya kita ingin menambahkan dinding di dalam gambar yang kita buat. Jadi dindingnya berupa motifnya adalah bata. Jadi kita anggap itu bata. Jadi batanya kan nggak mungkin 5 buah di dinding. Nah, jadi dibuatlah ada batanya yang tidak bisa dihitung. Tetapi jangan juga dia terlalu kecil, ya, yang tidak kelihatan. Itu juga perlu diperhatikan di dalam Anda mengarsir. Kemudian bagian-bagian yang tidak bisa diarsir, di sini adalah area arsirannya tidak kelihatan secara keseluruhan. Jadi Anda harus menggunakan zoom. Kemudian yang kedua, skala arsirannya itu terlalu kecil atau terlalu besar, maka nanti dia juga tidak akan kelihatan. Oke, kita akan mencoba membuat dari 3 komen tadi. Yang pertama itu adalah mengenai chamfer, belum ada yang membunyikan mouse. Untuk chamfer di sini kita dibantu lagi dengan menggunakan garis saja. Saya buat di sini chamfer dan fillet ya.
garis saya buat di sini panjangnya itu adalah ini ortonya diaktifkan. Panjangnya di sini saya buat di sini adalah 100 saja. Enter. Ini terlalu kecil di tampilan layar saya. Seperti biasa Anda kalau terlalu besar nanti di zoom real time saja. Oke. Kemudian nanti kita offset dianya. Saya offset 20 saja. Kalau 20 kayak terlalu besar deh. Enggak juga. Oke, kemudian ini saya offset 10. 20 aja deh kayaknya. 10 apa 20 ya? Ya udah enggak apa-apa. 10 aja ya. Kemudian ini saya buat juga di sini adalah kalau ini kayaknya kita perlu extend nggak apa-apa ya sambil ngulang perintah kemarin ya. Saya buat di sini panjangnya adalah 120. Ini sambil ngulang-ngulang perintah yang sudah lalu. Saya extend dia. Extend kita klik pembatasnya dulu ya. Pembatasnya, enter, kemudian baru kita klik yang akan diperpanjang. Sebetulnya bisa saja ya yang tadi, cuman saya ingin mengulang perintah yang lama kemarin. Oke, kemudian setelah ini saya offset lagi. Saya offset di sini adalah 20 saja. 20, ini 20, kemudian yang sebelah sininya saya offset 30 dari sini. Ini berlebih. Oke, dah. Kemudian kita gunakan perintah fillet. Berarti kan di sini sisinya, kan ini jaraknya 10 ya. 10 sama 30. Dah, berarti Anda memfilletnya karena dia ada 10 di sini. Kalau seandainya dia kelewatan, karena ini garisnya 1 ya, nggak masalah sih sebetulnya. Cuma kita ingin memfilletnya dia di antara ini saja. Di antara kotak yang ukuran dimensinya di sini adalah 20 dengan 30. Berarti kita harus memfilletnya. Ini current settingnya radiusnya adalah 0. Kita ketik R dulu. Kita ubah yang 0 tadi nilainya menjadi, kalau 10 kita coba buat 2 saja. 22. Ini saya klik ininya. Klik. Kemudian saya fillet lagi. Fillet berikutnya, kalau dia masih sama, radiusnya 2, jadi nggak perlu lagi diketik R. Jadi langsung saja, kayak begini. Nah, ini langsung saja. Kemudian saya fill lagi, ini juga masih menggunakan yang sama. Ini kita fillet lagi dianya. Fill lagi, kemudian masih yang sama, kita inikan lagi. Nah, ini kan hilang ya. Kalau nanti di gambar Anda akan ada yang seperti itu. Jadi nanti dia akan hilang. Karena dia kenapa hilang? Karena dia satu garis. Dan untuk sementara kita butuhnya yang sebelah sini juga kita buat dia seperti ini. Dan untuk memunculkan kembali garisnya, otomatis Anda harus melakukan lagi offset seperti tadi. Jadi di offset lagi garis yang kita butuhkan. Kalau memang tidak dibutuhkan ya nggak perlu lagi di offset. Kebetulan ini saya membutuhkan dia, jadi kita fillet lagi. Tetapi di sini R-nya saya ubah menjadi 3, karena kalau 2 tadi terlalu kecil. Bisa jadikan 3 dianya. Nih, oke. Kemudian fillet lagi dia. Nih, ini juga putus ya. Jadi nanti diinikan lagi, di offset lagi kembali. Oke, nah. Itu yang untuk fillet. Nah, sekarang bagaimana apa bedanya, kenapa kita tidak membuatnya dalam bentuk rectangle saja begitu? Kalau rectangle saja nanti semua pada saat kita ingin mengkopinya objek itu nanti dia akan ambil semuanya. Jadi kan sebetulnya bentuk begini kan bisa kita ambil dari rectangle dengan variasi fillet ya. Jadi kalau seandainya kita butuhnya hanya garis ini saja nanti itu dia akan tercopy semuanya, nggak bisa. Jadi Anda ulang lagi kerjanya potong. Makanya rectangle untuk hal-hal seperti ini kita menggunakan fillet. Kemudian karena kita butuh lagi ya untuk chamfer, maka saya akan offset lagi garisnya di sini adalah 20 lagi. Di sini offset. Kita butuh di sini. Ini tadi 30 ya, offset lagi 30. Cukup di sini saja. Kemudian saya akan menggunakan chamfer yang di sini, chamfer. Sama dia, jaraknya 22 dulu, kemudian 33. Dan yang akan kita chamfer di sini itu ada distance-nya. Kita ketik dulu distance D-nya.
Kemudian yang distance-nya 0, kita jadikan dia 2. Yang pertama X berarti X-nya 2. Supaya dia tidak tempang, maka harus membuat Y-nya juga 2. Nih. Barulah nanti kita chamfer. Nah, kemudian kita chamfer lagi. Karena di sini distance 1, distance 2-nya sudah ada ukurannya dan kita masih menggunakan ukuran yang sama, jadi langsung saja. Jadi nggak perlu lagi ketik D-nya. Jadi current setting-nya perlu Anda perhatikan setiap menggambar. Kalau dia sudah sesuai yang kebutuhan kita, jadi nggak perlu di setting lagi. Oke, itu yang untuk chamfer. Nah, saya ulang kembali lagi, yang chamfer ini baru yang 22 ya. Sekarang kita yang 3, saya offset lagi di sini berarti 20 tambah 30 berarti 50 ya. Saya offset saja 50. Karena kita butuhnya di sini. Kemudian saya offset lagi 30. Saya buatnya di bawah ini ya. Ini. Kemudian karena saya butuh lagi yang di ini kayaknya kurang bagus deh kalau ini berdempet, berarti saya offsetnya ke bawah saja 10. Nih. Kita akan membuat chamfer yang bagian ini, tetapi distance-nya kita ubah menjadi 3. Oke. Sekarang kita klik dianya. Kalau yang tadi kan 3 chamfernya ya. Sekarang yang 3 filletnya. Sekarang 3 chamfernya. Ini juga terus kembali. Ini yang sederhana sekali. Nah, bagaimana penggunaan chamfer sama fillet sebetulnya? Sebetulnya bisa gambar latihan Anda nanti itu juga akan menggunakan fillet dan chamfer seperti ini ya. Jadi ini ada kumpulan beberapa gambar yang sudah dibuat oleh senior Anda yang kebetulan masih saya simpan. Ini saya coba aja. Zoom, Windows. Nah, misalnya begini ya. Jadi ini semuanya adalah pakai fillet. Pakai fillet. Ini garisnya adalah garis dari objek yang dia buat dari garis. Nih. Jadi semuanya ini adalah pakai fillet. Itu beberapa gambar yang pada umumnya fillet sering kepakai. Pada umumnya. Karena kalau nggak kepakai, nanti dianya gambarnya ya seperti bulat-bulat saja. Nggak ada ininya, nggak ada ya misalnya seperti Anda membuat segi 4, ya membuat garis ya hanya begitu saja ya. Jadi nggak ada variasinya nanti dianya. Jadi hanya gambar-gambar kaku saja. Jadi ini semuanya adalah menggunakan fillet. Jadi itu bentuk nanti yang akan Anda gunakan. Ini adalah antara garis dengan lingkaran. Ini antara garis dengan lingkaran di filletnya. Ini ada ukurannya. Jadi kalau seandainya dia ukurannya sama, itu hanya cukup 1 kali saja yang dimasukkan. Ini sebetulnya dia sudah tebal ya. Ini 0,35 untuk objek gambar. Oke. Untuk focusing kita hari ini, itu kita belum membuat gambar yang seperti itu. Kita fokusnya di sini adalah membuat yang untuk background dari simulator terlebih dahulu. Oke. Untuk membuat background simulator, kita membutuhkan di sini yang namanya heads, arsiran. Dan untuk mengarsir, ini gambarnya ini sudah polyline kah dia ini? Kita coba saja ya. Saya coba heads di sini perintahnya. Ini fix point, kita klik di bidangnya. Oh, ini sudah polyline karena dia tidak ada yang terbuka. Jadi kalau ada yang terbuka salah satu sisinya, dia tidak akan bisa diklik seperti ini hasilnya, putus-putus. Jadi dia akan tetap saja. Bagaimana cara contohnya yang tetap? Nih, saya coba ini ya. Ini saya buat sebuah garis. Ini. Kemudian ini saya seakan-akan ini sedikit saja. Oh, karena dia ini ya. Karena dia itu, gini aja deh. Nih. Kalau saya ketik heads di sini, Anda pilih fix point, itu dia tidak akan mau. Karena apa? Karena dia objeknya terbuka. Kalau objeknya terbuka seperti ini, apa yang kita pilih? Yang kita pilih di sini itu adalah, ini di escape aja ya. Di escape kalau seandainya terjadi. Jadi ini adalah salah objeknya yang bergaris-garis begini. Itu yang saya bilang. Ini ada penjelasannya di e-learning. Itu sudah saya upload. Dan kita akan fokus ke sini itu adalah yang fix point saja. Jadi saya coba bikin hex di sini. Fix pointnya ini.
Kemudian setelah itu kita pilih variasinya seperti apa. Kita mulai bisa dari ANSI di sini. ANSI 1, ANSI berapa? Saya ambil di sini adalah ANSI 131. Saya okekan dia. Kemudian ini sudutnya saya ambil 0 saja, skalanya di sini 1. Kita coba preview dulu. Preview ini hasilnya. Kalau seperti ini, arsirannya itu terlalu sedikit. Karena apa? Garisnya bisa kita hitung. Nah, hanya ada dari mata jauh kita saja, itu sudah bisa kita hitung ini garisnya ini. Ini bukan arsiran, tetapi ini adalah jatuhnya kepada objek. Jadi kalau arsiran itu kita melihat itu jangan bisa kita hitung. Jadi kita escape dulu, kita ganti skalanya, misalnya adalah 0,5. Kita preview kembali dianya, oh ini sudah tidak bisa lagi kita hitung. Kan kalau ngitung kan harus difokuskan sekali matanya ya. Jadi kalau sudah seperti ini sudah bisa kita terima. Dan jangan juga terlalu kecil. Terlalu kecil misalnya saya buat di sini adalah 0,1, kita coba preview. Nah ini nggak bisa juga, ini terlalu jelek ya. Jadi ini tidak bisa. Jadi yang kita perhatikan di sini, di dalam Anda menilai Anda, salah satunya di sini adalah pemilihan dari seninya juga dinilai. Jadi tidak hanya ketepatan ukuran, jadi seninya juga. Ini perut saya mulai sakit. Udah. Kita coba lagi tadi 0,5. Ini kalau sudutnya 0 ya. Jadi kalau sudutnya 0, dia mengikuti bentuk kemiringan dari asli bawaan AutoCAD-nya. Seperti ini. Kalau sudah setuju, kita okekan. Dan bagaimana kalau seandainya kita yang untuk bentuk yang seperti ini, tetapi nanti dia tegak lurus? Oh, bisa saja. Jadi kan ini kira-kira sudutnya kan 45 ya. Sudutnya 45, itu kita ganti saja sudutnya. Ini 0 berarti kita naikkan dia 45, jadi menjadi 90. Jadi 45 saja kita ambil, karena kemiringan sudut 0 dia sudah miring 45. Kita coba preview dianya, sudah begini. Nah, oke. Kalau misalkan ininya agak kurang karena dia kecil, gambarnya kan tadi lebih kecil daripada yang sebelumnya. Jadi kita ganti saja arsirannya mungkin 0,4 dia yang lebih bagus. Kalau sudah kita okekan. Nah, kemudian kita juga bisa membuat arsiran yang berbeda-beda. Ini kita ambil di sini. Kemudian saya klik line lagi di tengah-tengah ini. Begini. Oke ya. Saya zoom dulu supaya dia agak kelihatan. Nah, kita akan membuat bentuk-bentuk arsirannya berbeda dari keempat kotak-kotak ini. Saya buat pilih S, heads ya, heads. Kemudian saya ambil fix point-nya, ini, enter. Pilih yang lainnya, jangan ANSI, kita ambil the order preference saja. Di sini pilihannya banyak. Ada yang seperti batu bata yang ini, kita okekan. Kita coba sudutnya, ini batu batanya miring ya. Kalau batanya miring, nanti kita masang batu bata, kalau ini miring susah juga kita melihatnya nanti. Kita lurus saja. Ini tidak kelihatan bisa dipastikan karena skalanya terlalu kecil atau terlalu besar. Kita coba anggap saja dulu terlalu kecil, terlalu besar ya. Saya ganti ini, oh berarti dia masih terlalu besar lagi skalanya. Berarti kita ganti lagi 0,02. Preview. Oh, ini masih terlalu besar. Jadi diperkirakan saja ya. Nah, diperkirakan saja. Oh, ini terlalu kecil sekali ini. Jadi memang dia agak ini ya. Agak pengaturannya agak ini. Oh, ini udah agak mulai bagus. Kita coba lagi 0,7 dianya. Oh, ini sudah bagus. Menurut Anda kah? Belum? Kalau belum kita ganti lagi. 0,5 tadi atau 0,6 bagusnya ya? 0,6 lah. 0,6 kita enter. Kemudian yang sebelah sininya kita arsir lagi dengan bentuk yang berbeda lagi. Yang berbeda lagi, biasanya kalau yang untuk apa dia yang bergerigi-gerigi begitu ya. Ini yang seperti apa? Yang di bagian otomotif yang ada kayak kukur keramik itu. Apa namanya? Parutan kelapa itu ya. Itu. Nah, ini dia nih. Nah, nih. Jadi ini, oh ya, kenapa dia belum muncul preview-nya? Karena fix point-nya belum kita pilih, ya, belum kita pilih. Kita preview dianya, wow, terlalu kecil ya, terlalu kecil. Kita ubah 1, preview lagi. Nah, ini udah cantik ini, udah seperti paku-paku. Nah, kita okekan. Nah, Anda juga bisa memilih nanti warna, karena nanti bagian background Anda itu adalah warna dianya. Saya pilih heads di sini. Kemudian ininya Anda ambil solid.
solid ya. Solid oke kan? Kemudian pada saat solid, otomatis nanti dia akan muncul swatch-nya ini, warnanya apa? Kita pilih warna, sebetulnya tadi juga bisa pilih warna ya, bisa sebetulnya sih. Warnanya apa? Misalnya adalah warna merah. Fix point-nya dulu. Saya boleh fix point-nya terlambat kalau pakai jendela begini. Nah ini dia hasilnya, kalau kita setuju okekan saja. Kita nggak perlu bikin skalanya, karena kalau untuk warna begini, dia tidak ada skala-skala. Jadi dia sudah tidak ada skalanya. Saya ambil yellow, okekan saja yellow. Ini apakah bisa kita warnai? Bisa kayaknya. Saya lupa tadi properties kita ambil ya. Jadi untuk mengeditnya, misalnya Anda salah mengedit bentuknya, itu bisa gunakan propertiesnya. Ini bisa kita kasih warna ya. Ini warnanya hijau misalkan ya. Nah, bolehlah. Nanti di escape saja. Di close, udah selesai ini di escape. Ini warnanya misalnya magenta. Ini juga bisa, properties ya. Ini bisa diubah skalanya di sini. Di sini skalanya, di sini yang warna-warninya. Jadi ini magenta saya ambil, di escape saja dulu. Nah, kemudian di escape lagi. Nah, silakan Anda coba mulai dari membuat fillet chamfer, kemudian membuat arsiran yang berwarna-warni, sama yang berbentuk order frequency sama ANSI seperti ini. Silakan dicobakan.